Datang satu perempuan kepada beliau, tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya dzurriyyat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor. Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirkum tathhira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Karena diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, gak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata. Dia kumpulkan, dia berikan kepada syarifah. Ini syarifah, hadiah untukmu. Kalau nggak ada apa-apa, minta kemari, saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari magelah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Ya Allah, sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad melihat dan menyaksikan kalian gak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut, beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Satu lagi kisah yang dihina-hina lagi. Kalian ini kurang ilmu kalian. Kalian kurang ilmu. Kok bisa kalian menghina ada orang yang menceritakan sebuah karomah? Kalian tahu kuburan yang Habib itu yang katanya ada burung lewat terus burungnya jatuh mati. Iya, itu benar. Benar sekali. Karena selain burung, ini masyhur banget cerita ini. Sudah jelas di banyak yang tahu para muhibbin bahwa pernah itu Superman, Kryptonite, orang Krypton, dia lewat di situ, dia langsung jatuh, kekuatannya tiba-tiba hilang. Jadi kuburan itu seperti jadi Kryptonite. Kalian tahu Vegeta itu ketika dia mau menyerang bumi, kenapa pesawatnya jatuh? Itu karena lewat di Tarim. Kalian jangan macam-macam sama Habib. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi 2. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi.
Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik, sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu itu guru, keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Anjing Sesat, babi, goblok, anjing. Lagi-lagi dan lagi, admin menemukan sebuah video dawir oknum Habib. Saya jadi berpikir, kok hampir semua Habib dakwahnya dawir begitu? Apa memang ada di kitabnya di kalangan mereka? Kok isinya cuma agar dimuliakan mukibinnya karena leluhurnya wali, leluhurnya keramat, leluhurnya sakti? Cuma gitu-gitu isinya. Oh iya, ada yang penasaran tidak? Apa merek sendal Habib yang diciumi dijadikan zimat itu? Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Tahir. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sampai di rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, wahai Abdullah, saya mau ke kamar mandi, siapin saya sendal. Maka diambilkan sendal baru untuk gurunya, diberikan yang terbaik untuk gurunya, padahal sendalnya banyak, tapi diambilkan sendal yang baru, yang bagus, yang baik buat gurunya. Dipakai oleh gurunya ke kamar mandi, berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sandal itu sudah diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian diciumin sandal yang bekas dipakai oleh gurunya, kemudian ditaruh di kantong plastik, dimasukkan ke lemarinya, dijadikan jimat. Naik perahu, nyampe tengah laut, ombak keras. Ombak. Ketika ombak keras, orang alim mengatakan, uskun, jangan ada ombak, diem. Langsung lautnya itu nggak lagi ombak. Tenang. Sampai ada ikan kecil. Ikan kecil ngomong sama Imam Ibnu Arabi, hebat kamu Imam, cuman teriak seperti itu, ini ombak langsung diem.
Fakih Muqaddam itu menunggangi kambing, keledai kan dia, himar kan, sebagai pengganti buruk gitu loh. Dan mohon maaf, buruknya bukan buruk, keledainya Fakih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi, kan lebih hebat dari buruk kan? Gini bro, gimana? Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpek Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Nah gitu ya, Lai. Gue bilang apa? Mereka itu garong, rampok, Lai. Sertifikatnya mana kalau dia pemilik tanah? Ini tempat duduknya Habib Umar Mukhdar yang maghrib di Jambal. Jadi kalau saat di sini, selalu tempat yang tinggi kelihatan Ka'bah. What? Sekarang di mana nih? Saya berada di mana sekarang? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Nah, teman-teman semua, ini adalah masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan ini adalah tempat duduknya Habib Umar Mukhdar. Dikatakan oleh beliau ini, kalau duduk di sini, kita bisa langsung melihat Ka'bah, teman-teman. Ini perkara yang silahkan teman-teman nilai sendiri. Katanya bisa melihat langsung Ka'bah dari tempat duduknya Habib ini. Luar biasa. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Kita dari Habib Ka'zim Mas-Segaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Ka'zim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan. Pembohong, kau pembohong. Kisah singkat para aulia Tarim yang bisa memadamkan api neraka. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Ketahuilah saudaraku, Allah murka kepada iblis hanya karena tidak mau sujud kepada Adam. Hanya karena satu kesombongan tersebut, lalu dia iblis menjadi hina. Lantas bagaimana dengan kesombongan manusia yang dapat memadamkan api dan juga dapat mengancam neraka? Sedangkan neraka itu juga makhluk ciptaan Allah. Jika dikaji, kesombongan tersebut sudah melebihi kesombongan iblis yang hanya merasa lebih baik dari Adam. Gak paham Islam dari mana? Dari Hadramut. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bawa sini habaib. Gak paham, belajar sejarah. Semua diakui dari Hadarul Maut, Lai. Kenapa nggak sekalian kuntilanak pocong gundurwo dari Hadarul Maut? Habib Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Bus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf.
galau gitu, masuk ke kamar. Di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini mau masalah ya, ini segala macam, support kabeh wis utang ini segala macam, support kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulia. Namun ada hal yang istimewa saat ini buat semua masyarakat yang saat ini hadir. Alhamdulillah, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Maka mudah-mudahan saat ini berkat daripada Rasulullah, yang belum umrah insyaallah bisa umrah, yang belum haji bisa haji, yang sakit dikasih sehat, yang taklim dikasih barakah. Insyaallah mudah-mudahan kabul semua hajat-hajat kita dunyawiyah wa ukhrawiyah. Amin ya rabbal. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah kiswahnya Rasulullah sudah ada di sini. Saya bawa untuk menjadi hadiah. Nanti jangan keluar dulu biar disambut sama salawat, ya. Itu kiswah sudah kita bawa, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barakah buat kita semua. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 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 alayka ya Rasulullah. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Insyaallah. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad
di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih al-Muqaddam di dunia. Faqih al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Baik, yang berikutnya. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Bagaimana itu bayi kota Terim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Artinya yang dimaksud ya Terim wa ahla adalah ya Terim ya Allah barokah kota Terim. Kemuliaan kota Terim dari doanya ada para sahabat dan para aulia. Wa ahlaha dan juga barokah yang tinggal di kota Terim penduduknya. Siapa penduduk kota Terim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota Terim itu ya Habib Mohsin. Mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Terim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib. Ini coklat, yang ini putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyarah apa kamu tadi malam? Dapat bisyarah apa kamu tadi malam? Seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Terim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka. Karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini, ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi ini. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kamu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama, tapi benci kepada habaib. Rukun Islamnya Habib Balawi ini ada 6 saudara. Umar Al-Muhdar itu berkata,
Kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6? Wahai Sayyidina Umar, Hirasatu dari menjaga kota dari Tengok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu ngono. Kamera action. Ya Latif, 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 Ya Latif. Mengikuti amalannya Mugaddam Sani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif, 1 nafas 7000 kali. Nice. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh 60 kali dalam 1 malam menghatamkan Al-Quran. Setiap 1 rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Oh my God. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Siapa lagi Bib? Habaib yang berjasa itu. Ada 1 lagu. Kalau kita kemerdekaan lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyikan sama-sama tapi 1 bait aja. Ya, sama-sama dengan saya. 17 Agustus tahun 5 itulah hari dekaan kita. Tahu nggak kita siapa yang nulis lagu itu? Ya, yang mengarang lagu itu namanya Ha Mutahar. Tahu nggak kita siapa Ha Mutahar? Ha Mutahar itu Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahar dari Semarang. Beliau yang nulis lagu itu, Habib. Ya. Bahkan beliau yang pertama kali mengasas namanya Paskibra, ya, pasukan pengibar bendera yang tiap 17 Agustus mengibarkan bendera. Cinta sama habaib, cinta sama orang soleh, cinta para aulia, sekarang ini dinodai sama beberapa orang. Bongkar kuburannya orang yang kita anggap wali, yang kita yakini wali. Ini kurang ajar model apa model ini? Dia wali, mana bukti walinya? Kalau dia alim, mana karangan kitabnya? Kalau dia mulang santri akeh, mana alumninya? Kalau dia pejuang, berapa madrasah dia bangun? Endi? Wong ra enek buktine jarine tok ae kok. Bahwa ngidek-ngidek makam haram nyoto. Bahwa membangun makam di atas kuburan umum haram itu nyoto. Ulunggui makam haram itu nyoto. Kepingin menghormati katanya dia wali, belum terbukti. Kepingin dihormati katanya keturunan Nabi, nggak ada buktinya. Para habaib ahlul bait amanun li ahlil ard. Para habaib adalah lambang aman daripada penduduk bumi, sebagaimana bintang lambang aman daripada penduduk langit. Beliau juga mengatakan bahwasanya ahlul bait para habaib itu bagaikan singa. Walaupun kecilnya singa, tetap ditakuti oleh seseorang. Dan beliau meriwayatkan daripada guru beliau, yaitu Muallim Umar bin Muhammad Syammakh, meriwayatkan daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang melukai, menyakiti daripada kehormatan para habaib, maka akan diberikan cobaan dengan kemiskinan.
Dan siapa orang yang terkena doa jelek daripada para habaib akan diberikan al-inggirat, yaitu terputusnya daripada keturunan. Ketika dia didatangi oleh malaikat mau disiksa, surat itu mengatakan bahwasanya nggak bisa, ini aku yang jaga. Kata si malaikat, nggak bisa, aku ditugas untuk mukul orang ini. Kata si surat, nggak bisa, hadapi dulu aku. Ini surat namanya surat pengacara. Salah apa dibela? Akhirnya kata malaikat, nggak bisa, saya ditugas. Tugas saya, kalau saya nggak bisa mukul dia, saya harus pensiun dari malaikat. Tapi yuk ngomong ngono, tambahan untuk aku ini wis kon surat ngadepun Allah. Lek jadi Allah kepuk, lek ngomong ndak di sepuro gara-gara kon sepuro. Oke, deal. Kembali surat itu kepada Allah dan mengatakan bahasanya, ya Allah, bagaimana kau izinkan dia memukul orang itu sedangkan aku, kalammu, ucapanmu ada di dalam dirinya? Ya Allah, bagaimana kau izinkan dia untuk mukul dia? Lisannya dulu ngomong aku, di hatinya aku ada, dibaca di situ. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku lihat kau marah. Iya ya Allah, aku marah karena orang yang membaca aku harus dipukul oleh malaikat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah, ketahuilah bahwasanya orang yang ada engkau di dalamnya aku tidak akan siksa, dan orang tersebut akan aku selamatkan daripada siksa kubur. Pengacara itu kalau hebat, walaupun sampean salah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Kuatnya pengacara. Mana Habib Abdurrahman? Mana buku saya? Oh, belagang nggak ada. Maka Habib Abdurrahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Besar sampai makan lampu apa Masjid Al-Azhar. Lampunya dimakanin. Kata Habib Abdurrahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampunya? Langsung pada takut balik. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga nih orang, bisa jadi raksasa. Halo. Pernah diceritakan oleh Habib Umar, guru kita Habib Umar. Di Kota Tarim itu kalau jualan, mereka buka toko ya, yang satu ngomong, ana ada tamu sebentar mau pulang ya, ada tamu. Fadal, tapi nggak ditutup tokonya, dititipkan ke temennya. Ketika dia ada yang mau beli, kemudian mengatakan, mau beli apa? Kalau mau beli beras, berapa? 10 kilo. Jangan di sini ya, di sebelah. Ini toko teman saya, kasihan. Dari pagi dia belum ada yang beli. Kalau saya udah 2 orang tadi yang beli. Beli sebelah ya, saya yang layani. Iya, diantarkan ke sebelah, dilayani, kemudian dimasukkan ke kotaknya. Seperti itu di Kota Tarim. Mereka senang, kalau dia senang, maka temannya harus senang juga, sebagaimana dirinya gembira. Ini di Kota Tarim. Habib Ahmad niki karomahe ngeten, Pak. Niki saksine Habib Syekh niki, Habib Syekh Solo ngertos mboten? Nah, saksine Habib Syekh. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sakderenge bidal niku kan harus ada di bandara check in. Napa, Pak? Check in. Ngerti check in, Bu? Bu, check in, Bu. Yeah. Check in. Kedah check in riyen. Nah, Habib Ahmad niki pun di susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in, Beb. Apa? Wis gampang, kusik. Ngoten terus Habib Ahmad niki. Sampai wis niki keluarga wis ora nyandak, wis. Ora mungkin nyandak teng Solo. Bandarane nggih teng Boyolali niku ta. Adi kan Sumarmo nggih. Berangkat teng mriko, subhanallah niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mun ngeten. Sret. Biasane tiyang nek saking Yaman ki kados Habib saya tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat, ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh, nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Habib Saleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu
atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Dengar baik-baik doktrin Habib ini. Ini tidak hanya sesat dan menyesatkan, bahkan memposisikan derajatnya lebih tinggi dari Rasulullah. Katanya yang melihat Habib ini dijamin masuk surga. Doktrin-doktrin seperti ini sangat membahayakan akidah umat Islam. Bukan oknum Habib lagi yang mengatakan, tapi hampir semua Habib, karena doktrin ini ada di kitabnya Ba'alawi, maka jauhkan keluarga kalian dari Habib-Habib yang dawir dobol hanya untuk kepentingan pribadinya. Tadi dikatakan oleh Guru Syirazi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku. Ngutang. Si Abu Bakar bin Salim itu ngutang. Punya utang. Dituku. Ya biasa, itu adatnya para habaib, para solihin dulu gitu. Misalnya ngutang. Ya biasa, dilokna uang. Dicaci, bayar. Nggak pondok, nggak ada duit. Biasa. Si Abu Bakar bin Salim ini sampai tiap hari 1000 roti. Didatangi sama yang punya toko, Sahibul Mahal. Yang punya toko dia omongnya, apa? Suruh Habib ngutang. Ngutang, ebek tulisan lagi wis bek, pokon bayar. Mari ini waro nang Habibmu, gak tak utangi meneng, ngutang tok bayari soro. Sodako terus. Utang iki penting suruh bayar. Akhirnya nyampe ke Syekh Abu Bakar bin Salim, bahasanya gal ya Habib, gak oleh ngutang meneng, Bib. Terus iya nggak boleh ngutang lagi karena sudah Bib. Panggil haji. Panggil. Bib. Iya Bib, antum ngutangnya lama bayarnya. Anak kan modalnya anak muter Bib ini. Insyaallah inta yasar. Kalau Allah kasih kemudahan, iya Bib. Inta yasar ini gue Bib. Inta yasar kapan sare? Enggak ono syari iki ono Bib. Gak bayar antum iki Bib. Oh inti nggak sabar. Anak ini mau ngajak inti dakwah, inti kan nggak bisa nyumbang. Inti ngutangi anak sudah bagus. Anak bayar, nggak mungkin nggak anak bayar. Ya nggak bisa, kelas kata. Ambil pacul nih, suruh ngambil pacul, keluar kota Inat, gali nih, tinggal, ting, bunyi Beb, ambilkan emas sama ini, emas segini. Cukup hutangnya anak. Wallah lebih. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Di pasar kota Tarim itu pegal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali, jalan ketemu tukang tambal ban. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan, mukanya agak jeleng-jeleng kayak Kak Pati Wali. Langsung gak tulis salah. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini Kak Pati Wali ini. Mukanya gak pati khusyuk wong iki. Lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek. Jalan dipanggil, Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah. Tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah. Gak jadi wali. Kecuali sudah punya anak wali murid. 100 keluarga dari bangsa jin. 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbat. Dermawannya kelewatan ini.
Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Sampai bangsa jin. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya, kata beliau Habib Hasan. Bayangkan kalau di masjidnya, kalau di musallanya, kalau di tempat-tempat ibadahnya, di pasarnya saja yang kita tahu, pasar itu adalah abghadul bilad ilallah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah, itu ada 200 wali keliaran. Sampai pernah dikatakan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya Habib Jindan. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke Kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan Masjid Jami'. Kebetulan Masjid Jami' ini di pasar Kota Tarim. Sambil beliau pakai habuah itu, ya habuah duduk-duduk, manggang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali yang lewat-lewat ini di Kota Tarim. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani. Saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah. Di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di Kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke Kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di Kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di Kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada Kota Tarim, ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Allah itu mefardukan kepada manusia 5 fardu setiap hari. Tapi kalau aku setiap harinya 6. Apa yang gak 6? Jaga Kota Tarim. Terjadi penyakit di Kota Tarim, banyak yang meninggal. Habib Abdurrahman Masyhur dengan tongkatnya Sohibul Bukuya datang ke makamnya Habib Umar Mukhtar. Kan ngomong, Habib, antum tagul, antum tahfadz Tarim. Kau bilang kau jaga Tarim, kau bilang kau jaga Kota Tarim, kau bilang Tarim itu wajib. Ini banyak yang meninggal, Habib. Ngambil tongkatnya dipentungkan ke maisannya Habib Umar Mukhtar. Tak, hei, kom, Habib. Ayo, Tarim musibah sekarang. Subhanallah. Setelah ziarah itu, besoknya sudah nggak ada lagi penyakit wabah. Di Tarim itu ada 360 masjid. Al-Fakir pernah dengar juga, Habib Masyhur pernah mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan sampai 400 masjid dalam satu desa. Satu desa 400 masjid. Di sini masjid, di situ masjid, di situ masjid. Makmur semua masjid. Modelnya kayak gini, jadi dibangunnya dari ranting-ranting, terus dikasih adonan dari tanah liat, ditempel-tempelin. Makanya di Kota Tarim itu, di Kota Tarim, bayi-bayi yang ada di Kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Dari dulu Nabi sudah wasiatkan akan datang zaman di mana zaman itu zaman fitnatus sarra, atau fitnah sarra, fitnah orang ngagul-ngagul kemuliaan. Siapa mereka? Mereka orang yang mengaku-ngaku keturunanku, namun mereka bukan keturunanku. Cukuplah ziarah ke makam Kabib
maka dosa akan diampuni, saudara. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Tapi bohong. Mengatakan, uskun, jangan ada ombak, diem. Langsung lautnya itu nggak lagi ombak. Shhh, tenang. Sampai ada ikan kecil ngomong sama Imam Ibnu Arabi, hebat kamu Imam, cuman teriak seperti itu, ini ombak langsung diem. Barokah penduduk kota Tarim, barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil, semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wewangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanafisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka. Sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Kota Tarim ini orangnya kok ibadat tok. Bagaimana cara kerjanya? Ada di masjid itu sampai isyrok pulang penuh. Sampai wudhu untuk sholat duha di Masjid Ba'alwi itu seperti Jumatan, antri. Mereka ini kok santai-santai. Kalau kita di Indonesia kan kerja, udah kaya mati. Kan seperti itu. Kalau kota Tarim, subhanallah, mereka menikmati. Mereka penduduk kota Tarim, asbah bil malaika. Mereka ini serupa dengan malaikat. Dan kata Habib Ali Habsyi, wallah, kalau mereka tahu hakikat penduduk kota Tarim bukan seperti malaikat, tapi mereka melebihi daripada sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka itu. Dimasukin dalam kuburnya. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat Munkar wa Nakir. Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop, hadza min ashabina. Ini mayit nih, sahabat saya. Tuh malaikat mundur, marhaba, jalan. Gitu. 100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbat. Dermawannya kelewatan ini. Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Sampai bangsa jin dong. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam.
Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar 2 rakaat tahajudnya, tapi rakaat pertama khatam Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau jenengan ini bayangkan ini rak tekan. Sak rakaat sak khataman ki piye salate? Nggih. Nggih. 1 rakaat 1 khataman luar biasa. Niku saben dalu tiap malam. Dan rakaat kedua membaca kulhu. Alhamdulillah. Kalau jenengan mentok kulhu ping 3, beliau kulhu 9.000. Dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Kalau begini ceritanya, aneh berhenti mondok aja lah. Capek-capek hafalkan Al-Quran di dunia, ternyata bisa les privat di kuburan. Heran kan, ketahuan bohongnya sampai ada yang ngakak di sebelahnya. Coba teman-teman, ada nggak yang punya referensi dalil tentang les privat Al-Quran di kuburan? Entah dari sahabat kah, dari tabi'in kah, atau hanya untuk satu golongannya saja? Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim, sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal Aqtar, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Beredar viral di media sosial. Inilah jadinya jika ngundang Habib sajennya kurang. Peristiwa ini dialami oleh Gus Wafi ketika ngundang para Habib. Padahal jelas, Wafi itu berjuang mati-matian bela Habib. Tapi kok begini balasannya? Sungguh Habib itu tidak punya perasaan. Kasian si Wafi. Pasti dia sangat kecewa. Alami si Habib langsung ke Tegal. Besok pagi acara di Giran. Mohon da'watkum. Datang sana fi du'akum Habib. Sampai huna. Terkhusus kepada guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf yang akan menyampaikan maidhah kepada kita. Karena bareng dengan rombongannya Habib Hanif menuju ke Tegal besok Habib Kiai Said. Hadam ini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pulang besok jam 6 ada di rumah, kemudian harus ke Besuki dan kepada bosok. Minkum dari salim ala akhikum. Kiana Rasulullah. Tona minta, ya Allah, kalau engkau kabulkan, izinkan aku bersama Rasulullah setiap saat. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultana. Syekh Sultana itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kehidupannya berhasil menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di pagi 4 kali, di sore 4 kali, itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Mau fardu mau sunnah. Fardu 17 rakaat. Sunnahnya berapa rakaat? Belum daripada qabliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, tarawehnya. Kalau dihitung-hitung puluhan kali dia hatamkan Quran di dalam 1 malam. Kali 30. Cium, nanti cium, jangan pakai dididikin, cium. Mahal kholwahnya beliau. Cium, jangan sujud. Ini mahal kholwahnya ibadahnya beliau. Pernah dibilang katanya Ijtama ajami awliya asri fi hadal. Seluruh awliya di zaman beliau ngumpul di sini. Insyaallah. Nah,
Ini parah nih. Tenang. Nanti ada panitia padang mahsyar. Panitia hari kiamat itu ada loh. Ada panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah panitianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya telaga, semua diminumkan daripada air dari tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu keluarganya Nabi juga menolongi untuk membantu memberikan minum kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Dan juga di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di Mekah itu ada satu orang habaib dari bangsa bin Yahya. Di Mekah itu ada orang tua yang udah sakit. Bukan habaib, orang Arab biasa yang sakit, tapi nggak ada yang ngurus. Jadi yang bin Yahya ini yang ngurusin, disiapin makanannya, diurusin, udah sakit. Baik banget nih Habib bin Yahya. Syekh yang orang Arab tadi karena diperlakuin baik sama bin Yahya, dia bilang, "Syuf ya Sayyid, antum sudah baik sama anak. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente, bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan, cuma ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu, kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita deh. Ini lampu ada khaddamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khaddam ini, dia nurut sama antum. Ini hadiah buat antum dari ana ngerasa umur ana nggak lama lagi. Meninggal, dibawa. Ini lampu dibawa, dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih, suruh keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin gitu. Jin nurut. Dia bilang, "Wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak?" "Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." Dia bilang, "Tolong bawakan ana satu peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia." Coba ini bisa gak? Ini jin ngilang. Dia langsung ambilin satu peti begitu yang isinya tuh barang-barang berharga manusia. Dihadirin di depan dia. Akhirnya jin ini datengin satu peti dari Persia, masih basah nih petinya. Allah, dilihat sama dia, bener, ini banda, ini banyak banget nih barang-barang ini. Akhirnya kata Habib tadi, "Anda cuma ngetes doang, balikin lagi." Dibalikin lagi tuh peti, ente masuk lagi ke tempat ente, ke rumah ente, dibawa. Pulanglah dia dari Mekah ke Hadramut. Tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Kan unik ini keramat ini, sangat unik. Ini menurut riwayat para wali. Kalau dicari hadisnya nggak ada, di Quran jelas nggak ada, di hadis nggak ada, di fikih nggak ada. Diriwayatkan siapa-siapa yang menyebut ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, katanya beliau akan hadir. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Kota Tarim itu kotanya cahaya. Jalan-jalannya, gunungnya. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawab, penyair ulung, penyair terkenal, mengatakan bahwasanya seandainya aku punya tempat di kota Tarim, walaupun rumahku itu kecil seperti gua, bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim. Ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan, tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu berada di atas gergaji. Kalau di sini kan gergajinya lurus, kalau di Tarim itu arit tapi ada gigi-giginya. Manfaatnya apa? Untuk motong kurma. Artinya apa? Beradalah kamu di kota Tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Loh kenapa? Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali. Bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayi itu sudah jadi wali. Di kota Tarim itu nggak tumbuh kumis, anak kecil mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali.
Ya Allah, barokah penduduk kota Tarim, laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana, nggak ada yang pakai sendal. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Seperti minyak ambar yang sangat harum. Dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim. Sebagai adab kami kepada kota Tarim, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Kota Tarim sangat istimewa. Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultanah. Syekh Sultanah, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akhbar, ja'ahun Nabi wasniddar. Ini keistimewaannya Syekh Sultanah. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah, hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan tidak panas, kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya baca Quran. Digali. Ini parah nih. Apa? Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang-panjang. Takut pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu. Ini Nabash, tukang gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun. Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente, walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya. Kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Ente siap besok 100 juta selamat. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Mau yang sapi 7 apa 100 juta? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selaman. Mudah-mudahan. Bos baju mesti dapat tahu bos baju itu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta.
25 Bib. Selaman. Fatihah. Dan yang terakhir jangan pernah mengemis. Alhamdulillah. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Segala bentuk ajaran, segala bentuk pemikiran, segala bentuk tesis atau kajian yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan adalah kebohongan besar. Walaupun datanya itu benar. Walaupun datanya itu benar. Man rabbuka. Orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, nggak bakalan selamat di dalam kuburannya. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang mau nyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop. Hadza min ashabina. Ini mayit nih, sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba, marhaba. Demi mencari panggung, Allah saja dia fitnah. Apakah tidak sadar bahwa setiap detik nafasnya atas izin Allah? Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Gaib dan ulama loh. Semenjak masyarakat Indonesia cinta sama habaib dan ulama, maka tidak bisa digoyah kekuatan Islam. Karena itu ada program untuk meninggalkan habaib dan ulama. Ojo gelem masyarakat, jangan mau masyarakat. Yang ketiga, ini ujian juga bagi aparat nih. Ujian bagi aparat. Mudah-mudahan dikasih kuat mereka. Karena itu, ini sebetulnya kita harus mensupport ini Bapak Kapolres ini. Tangkep Pak orang-orang itu. Jangan khawatir, kita akan siap mendukung sampean. Paham nggak? Nggak ada masalah. Sampean nggak usah perlu ragu lagi. Tangkep. Yang pernah pidato ada di pesantren Serambi ini dengan macam-macam, tangkep, nggak usah takut, nggak akan ada apa-apa di sini. Tapi ya biarlah mereka memperhitungkan. Tapi yang jelas ojo sampai Pasuruan ini tidak kondusif ya, titik. Nah, insya Allah mungkin ini hikmahnya Allah ingin mensyuhrakan Habib ini. Dulu nggak ada yang ziarah di sini Pak, iya nggak? Dari kejadian itu akhirnya ribuan yang ziarah sekarang. Ada hikmah. Insya Allah sampean kalau lewat di sini mampir ziarah ke sini ya, ziarah ke sini biar dapat barokahnya Habib Ahmad bin Saleh Al-Haddad ya. Yang jelas adalah siapapun orangnya, semenjak muslim saudara kita, kita insya Allah nggak kepingin musuhan. Ini cara yang terbaik. Tapi kalau diulangi lagi, lah ini saya nggak bisa jamin lo ya. Kalau diulangi lagi embuh lo ya. Ini jangan dibuat main-main. Udahlah, kamu
dakwah yang benar. Kon biyen dadi bener kok. Udah majelisnya kamu buat dakwah, pondoknya kamu aturan yang benar. Udah semua orang tetap menghormati kamu, apalagi orang tua kamu orang-orang yang soleh. Ikuti jejak mereka, ikuti akhlak mereka. Udah. Nah, kita nggak kepingin ada rame-rame lagi. Kita nggak kepingin musuhan. Nah, kita umat Islam, kita harus bersaudara. Nggak popo, kok nggak percaya dengan kita para habaib, nggak popo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wis komis dari Habib saya aku nggak. Wis kelas. Udah, nggak ada masalah sudah. Nggak apa-apa sudah. Jadi nggak perlu dibuat besar. Nggak ada masalah. Hah? Udah ambil semuanya ambil. Nah, ambil. Yang penting kita tetap kondusif, kita bersaudara. Pun terakhir pulang dari majelis ini kita bawa misi 2. 1, kasih tahu orang-orang jangan boleh bergabung dengan kelompok-kelompok yang mengajarkan kebencian kepada habaib dan ulama. Paham? Gak usah ditutup-tutupi, kasih tahu tetangganya, temennya, semuanya. Oh. Tahukah kalian bahwa katanya Nabi Muhammad adalah orang Yaman? Dan dia bilang harus bangga jadi orang Yaman, namun tinggal di Indonesia. Dan inilah penjelasan tentang persoalan ini. Kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia. Kemudian setelah itu dia bilang, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebab itu adalah orang Yaman. Habib Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maula Dawila, ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Ada seorang Habib yang sudah pernah pergi ke surga, walaupun beliau belum meninggal. Dan katanya bekas rumput-rumput surga masih menempel pada kaki Habib tersebut. Dan inilah penjelasan persoalan ini. Habib Abdurrahman Segaf pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Mahdhar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Jadi Umar Mahdhar, beliau bertanya, ya abadi, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki anda. Dari mana abadi? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Terima kasih. Dan ini kulit warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Kaum Ba'lawi itu pembohong. Saya tahu. Orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu loh. Ya Allah, panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka ya Allah. Ya sadar koyok kula lan kanca-kanca niki. Coba kita dengarkan pengajian atau ceramahnya Habib Hanif yang luar biasa. Termasuk siapapun sudah tanpa terkecuali termasuk Habib-Habibnya.
Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah.